memahami kehidupan yang dialami Richard Eliezer atau dikenal sebagai Baradae. Ia sebelumnya adalah prajurit Brimob dengan cita-cita luhur mengabdi kepada negara, kini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dalam kasus penembakan almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kita mengerti Richard Eliezer begitu terpukul secara psikis dengan peristiwa yang dialaminya karena dia harus meninggalkan keluarga dan tunangannya serta kesatuan yang menjadi kebanggaannya. Mungkin pula hatinya hancur karena peristiwa itu. Apalagi peristiwa itu lantas mengubah seluruh arah kehidupan Richard Eliezer. Publik bisa menangkap kesan hancur itu ketika Richard Eliezer membacakan surat permohonan maafnya kepada almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dan keluarganya pada sidang perdana tanggal 18 Oktober 2022. Ketika membacakan surat itu, suara Richard Eliezer bergetar dan menahan tangis. Bayangkanlah, seandainya Richard Eliezer tetap mengikuti skenario kasus awal Jenderal Verdi Sambo, Richard Eliezer bisa memilih jalan untuk menyelamatkan diri sendiri, cari aman, menuju karir gemilang. Dalam konspirasi dan pengabdian total kepada sang jenderal, ia bisa memilih menutup mata, membohongi hati nuraninya sendiri, nurani publik, menutup rapat kejahatan kemanusiaan yang paling keji dan busuk. Jika jalan itu yang dia pilih, bisa dibayangkan peristiwa ini akan menjadi kasus pembunuhan yang tidak terungkap, dark number, hilang dari pengamatan publik sama seperti kasus kejahatan besar lainnya, tertutup rapat. Namun Richard Eliezer memutuskan menempuh jalan terjal keadilan, mengungkap kebenaran dan keadilan. Ia mempertaruhkan keselamatan diri, membangun keberanian dalam dirinya yang rapuh sebagai anggota Polri dengan pangkat paling rendah, berhadapan dengan sang jenderal. Dengan lantang ia menyuarakan kebenaran, membongkar kebohongan, disaksikan berjuta pasang mata dan para hakim yang mulia penjaga gerbang keadilan di dunia ini. Masyarakat sudah lama dahaga akan kejujuran dan keadilan di Republik ini. Terdakwa dielulukan para pencari keadilan. Richard Eliezer adalah kita, berjuang memadukan kehidupan sebelum dan sesudah peristiwa penembakan almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Jadi kisah hidup Richard Eliezer adalah berjuang bangkit dari keterpurukan. Ia adalah anak muda jujur yang tidak berada di dalam ruang kosong. Ia masih punya masa depan yang berpengharapan dan masih panjang. Tetapi hidupnya seperti dipaksa berhenti karena tangannya dipakai oleh atasannya untuk melampiaskan nafsu angkara murka. Ia dikorbankan. Richard Eliezer ibarat lilin kecil yang tidak ada harganya tetapi menerangi. Maka memperjuangkan keadilan bagi Richard Eliezer adalah memperjuangkan keadilan seorang pemuda dari kalangan masyarakat kecil, wong cilik, dan keluarga sederhana. Semoga pengalaman kasus Richard Eliezer akan menumbuhkan semakin banyak orang yang berani berkata jujur dan benar di hadapan hukum demi masa depan Indonesia yang berkeadilan. Richard Eliezer adalah kita, anak muda pencari keadilan. Majelis Hakim yang mulia, oleh karena itulah pada bagian ini kami akan menyampaikan poin-poin pembelaan kami terhadap Bayangkara II Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menjadi dasar pertimbangan yang mulia Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Bab 2, analisa fakta persidangan dianggap dibacakan. A. Skenario di rumah Saguling dianggap dibacakan. A1. Pengamanan 2 senjata api jenis tear-out laras panjang dan senjata api HS milik korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Riki Rizal Wibowo dianggap dibacakan. A2. Perjalanan dan kedatangan luar kota wajib PCR dan isolasi mandiri di rumah Jalan Bangka 11A nomor 7 bukan di rumah Jalan Duren 3 nomor 46 dianggap dibacakan. A3. Lemari senjata di lantai 3 rumah Saguling dianggap dibacakan. B. Perintah tembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat oleh Verdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46 dianggap dibacakan.
B1. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu diperintah menembak dan didoktrin secara berulang-ulang dalam kondisi ketakutan dan tidak bisa menolak perintah atasan, dianggap dibacakan. B2. Saksi Ferdi Sambo memberikan kotak amunisi dan memerintahkan mengisi magasin senjata terdakwa serta memerintahkan terdakwa mengambil senjata api HS milik korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang disimpan saksi Riki Rizal Wibowo di rumah di bak dashboard mobil XLM, dianggap dibacakan. B3. Perintah menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan diakhiri dengan tembakan mematikan oleh si pemberi perintah saksi Ferdi Sambo kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dianggap dibacakan. C. Skenario pasca terbunuhnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa terdakwa sejak menjalani pendidikan anggota Brimob Polri di wilayah Polda Sulut menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan Brimob di Watu Keset, Jawa Timur 2019. Setelah lulus, terdakwa ditempatkan di wilayah konflik penempatan wilayah BKU Papua sebagai anggota Brimob Nusantara. Kemudian penugasan kembali tim BKU sebagai anggota Satgas Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah, penugasan penjagaan di rumah tahanan rutan teroris tahun 2021. Setelah itu terdakwa bertugas menjadi ajudan saksi Irjen Ferdi Sambo pada Juli 2022. Pada poin C ini dianggap dibacakan majelis. Kami akan masuk kepada analisa yuridis. Bab 3, analisa yuridis. A. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana